Karena perencanaan itu nggak pernah mulus itu biasanya. Jadi memang betul Mbak Lucy, kendala-kendala pasti banyak yang dihadapi. Hanya kita mencoba selalu untuk mengembangkan, mengupgrade gitu ya. Tentu saja dengan selalu mencari masukan dari teman-teman ya, sebetulnya yang ideal seperti apa. Healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Apa kabar sahabat Edumi? Jumpa lagi dalam acara Edumi Podcast, edukasi mingguan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani dalam edisi podcast. Saya Lucy Arnisi Dartis, Ketua Tim Kerja Manajemen Pelayanan Keperawatan. Selaku host pada Edumi pagi hari ini, Edumi, educate, healthy, and happy. Pada pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber cantik, Bu Wiwin Estiningrum SE MSI MSc. Wow, gelarnya luar biasa. Selamat pagi Bu Wiwin. Selamat pagi Bu Lucy. Apa kabar Bu Wiwin? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sehat. senang sekali bertemu dengan Ibu Wiwin. Saya juga senang sekali ini kita berada di acara Edumi Podcast. Ya, karena Edumi ini memang acara podcastnya Rumah Sakit Ahmad Yani ya, sangat bermanfaat untuk kita semua, seluruh pemirsa ataupun seluruh sahabat Edumi dimanapun berada. Baik, seperti kita ketahui di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani ini dari segi SOTK ada bagian perencanaan, dan itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Nah, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan nih oleh pemirsa. Apa saja sih dan bagaimana sih sistem kerja di bagian perencanaan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro? Bagaimana apa sih di bidang perencanaan itu di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro? Mungkin Bu Wiwin enak Mbak kali ya. Iya Bu, bener. Biar kelihatan lebih muda ya. gitu. Kita panggilnya Mbak aja ya, Mbak kita Wiwin saling Mbak ya, iya. Mbak ya. Oke. Iya Mbak Wiwin, biar sahabat Edumi juga ngerti dan paham bagaimana perencanaan, mungkin Mbak Wiwin bisa berbagi cerita sedikit tentang perencanaan yang ada di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro. Ya baik, halo sahabat Edumi semuanya. Terima kasih nih Bu Lucy ya, pertanyaannya terkait perencanaan. Memang walaupun di rumah sakit baru atau sudah 3 tahun, tapi memang hampir 20 tahun ini memang berkecimpung di bagian perencanaan. Jadi urusan-urusan perencanaan ya. Jadi mudah-mudahan bisa dapat menyampaikan atau menginformasikan ya apa yang sedikit yang saya ketahui tentang perencanaan. Jadi perencanaan itu sendiri sebetulnya adalah suatu proses ya. Suatu proses bagaimana kita menentukan program atau kegiatan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, di masa depan untuk mencapai tujuan kita, Bu Lucy. Jadi apa yang menjadi tujuan kita harus rencanakan supaya apa? Supaya bisa lebih efisien dan efektif. Dan kemudian kita juga dalam proses perencanaannya juga kita harus menetapkan target-target kinerja tentu saja. Kemudian setelah itu kita juga harus mengumpulkan data informasi nih, sebetulnya seperti apa sih kondisi existing, kondisi saat ini. Kemudian kita analisa, jadi tidak serta-merta langsung kita gunakan sebagai alat perencanaan, tapi kita analisa dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan tentang apa yang akan kita laksanakan. Gitu Bu Lucy. Jadi kalau gampangnya tuh mungkin seperti ini ya, analoginya tuh kalau kita kan melakukan perjalanan keluar kota, misal kita sudah merencanakan kita mau liburan nih ceritanya. Kalau misalnya kita tentukan, oh saya mau liburannya ke Jakarta nih, mau berapa hari gitu kan, kita
kita sudah direncanakan. planning nih, sudah rencana nih. Iya. Oh, kita mau seminggu nih 7 hari. Terus di Jakarta mau kemana Ngapain? saja gitu kan Iya. Bu Lucy ya. Terus Jadi kita udah memang sudah kita siap-siap dong planning ya, semua, booking udah kita hotel. siapkan semua. Terus mau naik apa? Iya. Nah, gitu kan, apa mau naik pesawat atau mau jalan darat, naik kendaraan pribadi atau umum. Iya, Nah, benar. itu yang harus kita rencanakan. Apabila misalnya sudah direncanakan, kadang-kadang juga tidak mulus ya Bu. Ada beberapa yang mungkin di kendaraan di Iya, jalan macet. ya betul, mungkin maaf ya, Bu, pokoknya ya. ada mogok Nah, apalah ya. betul. Tapi paling tidak kita sudah merencanakan. Kalau kita tidak merencanakan, misalnya kita ke Jakarta, aduh ternyata yang dituju tempatnya tutup karena kita tidak cek dulu nih, ngumpulin data dulu nih. Oh, tempatnya tanggal sekian buka. Jadi kita tidak kecelek lah ya Iya, Mbak Lucy ya bahasanya. Jadi itu sebetulnya yang kalau dianalogikan contohnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dapat lebih dipahami ya Mbak Lucy ya. Baik, sahabat Edumi, tadi Mbak Wiwin sudah sedikit ya menjelaskan bagaimana tuh perencanaan. Memang di dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan pastinya harus kita rencanakan dengan baik ya Mbak Wiwin ya, agar tujuan nanti bisa tercapai dengan Betul, baik. Nah, betul. seperti itu. Nah, tentu di bagian perencanaan ini, bagian perencanaan itu terdiri dari apa saja sih Mbak Wiwin? Mungkin ada ketua tim atau bagian apa saja yang harus kita bisa di dalam struktur organisasinya di bagian perencanaan. Iya. Jadi di bagian perencanaan ini sebetulnya hanya bukan bagian perencanaan saja ya Mbak Lucy ya, tapi bagian perencana dan humas, di situ ada humasnya. Jadi saya punya 3 ketua tim kerja manajemen. Yang pertama adalah ketua tim kerja manajemen perencanaan, kemudian ketua tim kerja manajemen monitoring dan evaluasi, dan ketua tim kerja manajemen humas. Jadi ketiganya saling bersinergi untuk bisa bersama-sama menjadikan perencanaan di rumah sakit ini bisa sebagai supporting untuk peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit itu sendiri, Mbak Lucy. Baik, ya jadi sahabat Edumi tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 bagian ataupun ketua tim di sana yang saling sinergi. Nah, di bagiannya Mbak Wiwin ini ada bagian namanya MONEV, monitor dan evaluasi. Tentu sangat erat antara yang direncanakan dan apa yang sudah kita rencanakan harus dievaluasi. Betul. Nah, untuk monitoring dan evaluasi ini apa saja ya Mbak Wiwin yang dapat dilakukan oleh bagian monitoring dan evaluasi Oke, ini? ya. Baik, ini pertanyaan yang baik sekali ya Mbak Lucy ya. Memang monitoring evaluasi tidak lepas dari perencanaan. Jadi ada yang namanya siklus manajemen Mbak Lucy. Jadi siklus manajemen itu terdiri dari perencanaan, kemudian implementasi atau pelaksanaannya, kemudian monitoring dan evaluasi. Kenapa monitoring evaluasi menjadi penting sebagai bagian daripada siklus manajemen itu sendiri adalah karena hasil dari apa yang dilakukan di monitoring evaluasi menjadi sumber data untuk perencanaan Mbak Lucy. Jadi siklusnya berputar. Jadi yang kita monitoring evaluasi adalah seberapa besar capaian plus minusnya yang sudah kita rencanakan dengan hasil pelaksanaan. Jadi ketika kita merencanakan A, B, C, D sekian 100%, apakah pelaksananya juga 100%? Apakah sudah sesuai? Itulah gunanya monitoring dan evaluasi Mbak Lucy. Jadi ketika ada kendala-kendala, hambatan, permasalahan, itu akan diketahui pada saat monitoring evaluasi sebagai dasar ketika kita mengadakan atau merencanakan kembali. Seperti itu Mbak Lucy. Ya, jadi dari hasil MONEV tersebut itu menjadi dasar kembali, mungkin berputar lagi, kita rencanakan ulang. Betul. Sehingga untuk mencapai tujuan mungkin ternyata dievaluasi di sini belum berhasil, kita rencanakan kembali. Betul, Mbak sehingga Lucy. tujuan itu sesuai dengan target yang telah kita tetapkan dapat terwujud seperti itu. Nah, tadi juga ada bagian humas. Tentu humas di dalam suatu organisasi itu kan menjadi bagian yang penting ya Bu Win, apalagi seperti rumah sakit. Rumah sakit ini adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, tentu sebagai organisasi yang melayani masyarakat, humas ini menjadi bagian yang utama ataupun yang sangat diperlukan oleh rumah sakit, karena pastinya di dalam suatu pelayanan ada hal-hal
yang perlu dikomunikasikan, dikoordinasikan oleh kepada customer ataupun kepada bidang lain ataupun lintas sektor lain. Nah, itu untuk humas seperti apa, Mbak Wiwin ya, untuk tugas dan fungsinya di rumah sakit? Ya, baik Mbak Lucy, untuk terkait humas, humas ini berhubungan langsung ya dengan masyarakat langsung dan tidak langsung. Jadi di bawah humas ini kita ada namanya bagian pengaduan. Jadi bagian pengaduan ini itu letaknya memang di front office ya, frontliner termasuknya. Di pengaduan, kantor pengaduan sendiri menerima pengaduan bukan hanya secara langsung Mbak Lucy, jadi bisa melalui WA, WhatsApp group, kemudian juga melalui Instagram, kemudian media sosial, Facebook, Google Reviews. Nah, semua pengaduan dan telepon ya Mbak Lucy ya, dan semua pengaduan itu harus selalu kita respon, selalu kita respon dan tindak lanjuti seperti gitu. Karena biar bagaimanapun itu juga merupakan salah satu monitoring evaluasi kita terhadap kinerja pelayanan yang sudah kita berikan kepada pengguna layanan ya Mbak Lucy. Nah, maka itu dari bagian humas, dari Katim Humas selalu membuat laporan secara tertulis. Jadi setiap pengaduan yang masuk langsung disampaikan kepada bidang bagian atau unit kerja terkait pengaduan yang disampaikan ya Mbak Lucy. Kemudian teman-teman yang menerima pengaduan tersebut menyampaikan secara tertulis kepada humas kronologis atau tindak lanjut apa yang harus kita selesaikan. Dan itu kami selalu rutin sampaikan ke pimpinan, ke Ibu Direktur dan Bapak Wadir. Kemudian juga di bawah humas, selain juga masalah pengaduan, kita juga berhubungan langsung dengan media, awak-awak media. Jadi kita menjalin hubungan yang manis ya Mbak ya, karena kita memang tidak bisa hidup tanpa media gitu. Dan itu memang selalu dilakukan oleh humas. Dan selain itu juga lebih mendalam lagi untuk di admisi, bagian admisi, bagian untuk menerima, melayani pengguna layanan yang akan dirawat di rumah sakit kita ya Mbak Lucy, itu juga masuk di bawah humas karena berhubungan langsung dengan masyarakat, dan itu harus selalu kami monitoring dan evaluasi setiap hari gitu Mbak Lucy. Ternyata sahabat Edumi luar biasa ya pekerjaan di bidang perencanaan. Bagian perencanaan ini tidak hanya merencanakan, tapi juga sampai kita memonitoring dan kita mengevaluasi. Dari bagian humas pun seperti itu. Ternyata di pengaduan pun tidak hanya masyarakat mengadu, tapi bagian perencanaan di bawah humas juga menindaklanjuti ya Mbak Wiwin ya. Setiap pengaduan masyarakat, baik pasien, keluarga pasien ataupun customer yang lain, itu apa yang menjadi keluhan mereka selalu kita tindak lanjuti sehingga harapannya sahabat Indomie, mutu dan pelayanan di rumah sakit akan semakin meningkat. Jadi Mbak Wiwin, ternyata pengaduan dari masyarakat itu kalau menurut Mbak Wiwin selaku Kabak Perencanaan, apa sih dari pengaduan masyarakat itu yang bisa kita manfaatnya untuk kita, seperti itu Mbak Wiwin? Jadi ini kembali lagi mungkin saya jelaskan juga ya Mbak Lucy, sumber-sumber dari perencanaan tadi ya, sumber-sumber data perencanaan. Untuk menyambung hasil dari pengaduan sebetulnya apa sih yang bisa kita ambil ya. Jadi di pengaduan ini kan mereka mengadukan atau memberikan informasi keluhan. Apakah dia bentuknya sarana prasarana yang kurang, nggak dapat kursi, susah kamar, susah daftar online, kemudian mungkin pelayanan yang diterima kurang maksimal. Jadi itu menjadi salah satu materi perencanaan Mbak Lucy. Berarti sarana prasarana harus kita tambah, di kursi tunggu kita tambah, kemudian kinerja atau SDM dari pelayanan harus ditingkatkan melalui IHT maupun pelatihan-pelatihan eksternal lain ya. Betul. Kemudian misalnya ruangan itu belum dingin karena ada yang ngadu kurang dingin, kita tambahkan misalnya pendingin ruangan gitu ya Mbak ya. Nah, itu kaitannya juga dengan sama halnya dengan ada indeks kepuasan masyarakat, tuh Mbak Lucy. Nah, itu juga salah satu
sumber-sumber data perencanaan. Jadi kalau Mbak misalnya Wiwin, hasilnya seperti apa, maka kita lakukan survei-survei itu sebenar-benarnya gitu loh Mbak. Ketika dia dikatakan tidak baik, tidak usah takut, karena memang itu apa adanya, dan itu justru sebagai cambuk untuk kita bagaimana kita bisa mencukupi gitu, memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi indeks kepuasan masyarakat juga isinya salah satunya kebutuhan atau pemenuhan sarana prasarana itu Mbak Lucy. Kemudian ada waktu pelayanan yang diberikan, apakah kita lama, terlalu lama, waktu tunggu pelayanan, atau memang sudah sesuai dengan standar. Kemudian ada lagi indikator-indikator lain tuh Mbak Lucy, indikator ini apa namanya SPM, standar pelayanan minimal itu juga menjadi, karena kita adalah pelayan publik, kita juga harus memenuhi SPM. Itu juga jadi salah satu sumber data dari perencanaan. Kemudian ketercapaian dari apa tuh Mbak Lucy yang kita paripurna, akreditasi. Elemen-elemen akreditasi itu juga harus kita penuhi. Mana-mana yang harus sesuai dengan standar. Sarana dan prasarana. Betul. Dan itu semuanya arahnya ke tujuan kita, yaitu visi kita itu tadi Mbak Lucy ya, unggul dalam pelayanan dan pendidikan. Nah seperti itu Mbak Lucy. Jadi terkaitannya seperti itu. Nah itu juga perencanaan juga tidak bisa bekerja sendiri Mbak Lucy. Jadi kami itu perencanaan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, satu kelompok, satu bagian, tapi kami semua kami libatkan, baik dari semua bagian bidang, kemudian instalasi, ruangan, dokter spesialis, perawat, komite-komite, semuanya kami libatkan di dalam perencanaan. Jadi semua apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi masukan itu menjadi bahan bakar. Jadi sumber-sumber perencanaan, informasi perencanaan, bagian perencanaan itu tidak hanya internal, eksternal pun ada yang makanya dari internalnya itu dari seluruh hospital yang ada di rumah sakit, baik bagian, bidang maupun rawat inap, rawat jalan, dan semua PPA, profesional pemberi asuhan ya. Di situ ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada tenaga farmasi, ada tenaga rehab medik, ada tenaga ahli gizi. Jadi komplit lah pokoknya kalau di Rumah Sakit Ahmad Yani ini ya Mbak Win ya. Jadi disitulah di perencanaan itu semua diramu ya. Kalau kita mau memasak biar masakannya itu jadi enak, dihidangkannya itu bisa dinikmati oleh semua orang, itu ramuannya itulah perencanaan yang meramu ya sehingga nanti masyarakat yang menggunakan layanan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani itu menjadi puas. Seperti tadi ada indikator kepuasan masyarakat ya Mbak Win. Nah untuk indikator kepuasan masyarakat itu salah satu di bagian dari perencanaan juga ya Mbak Win. Ya, dia bekerja sama dengan Komite Mutu PMKP ya dalam hal surveinya ya Mbak. Nah jadi memang di perencanaan ini tidak hanya sekedar merencanakan, tapi juga sampai ada prosesnya juga. Di situ ada monefnya juga ya karena di tengah-tengahnya tadi di humasnya itu diproses pada saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ya Mbak Wiwin ya. Betul, Mbak Jadi karena dari pengaduan masyarakat itu kan yang baik secara langsung di ruang pengaduan, mungkin sahabat Edumi sudah tahu di mana ruang pengaduan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani ada di mana ya Mbak Win, ruang pengaduannya mungkin sebagai customer di Rumah Sakit Ahmad Yani ada yang kalau saya mau ngadu kemana sih ini mengadunya, kalau pada saat saya ada di rumah sakit saya ini sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan untuk perbaikan rumah sakit. Nah ini di mana ya Mbak Wiwin tempatnya? Ya, jadi posisi ruangannya itu ada di dekat pendaftaran rawat jalan, Mbak Lucy. Jadi ada pelangnya juga, ruang pengaduan. Jadi di situ ada 2 orang petugas yang standby setiap saat, dimulai dari pagi sekitar jam 7 sampai dengan tutup kantor. Tapi bukan berarti berhenti di situ saja pengaduan. Bagi sahabat Edumi yang ingin memberikan masukan untuk rumah sakit bisa menghubungi nomor telepon, WA maupun di media sosial lainnya.
Ya, ternyata tadi ya sahabat Edumi, untuk pengaduan Rumah Sakit Ahmad Yani ada di frontliner, ada di poliklinik, daerah poliklinik rawat jalan ya Mbak Iya, Edumi, betul Mbak Nah, Lucy. tentu dari pengaduan, dari masukan dari internal, dari eksternal. Nah, itu untuk tentu banyak ya Mbak Win, banyak sekali yang diusulkan itu. Bagaimana untuk memprioritaskan bagian perencanaan ini? Sedangkan kalau ini kan ini perlu seperti itu, perlu segera diatasi. Nah, bagaimana trik dan cara dari bagian perencanaan untuk memprioritaskan semua itu Mbak Wiwin? Iya. Jadi ini masih terus kami kembangkan nih sebetulnya Mbak Lucia, mencari formula yang pas gitu ya, karena memang rumah sakit ini unik dan kompleks. Iya, benar. Jadi memang perlu beberapa modifikasi mungkin dalam hal perencanaannya. Jadi yang memang kalau dibilang teman-teman semuanya ya Mbak Lucy dan sahabat-sahabat Edumi, perencanaan itu gimana ya, semua pasti bilangnya butuh, semua bilangnya penting. Semua bilangnya prioritas, tapi di balik itu ada yang paling prioritas, ada yang paling penting, ada yang paling utama. Gimana cara kita milahnya? Ada beberapa perhitungan yang mungkin bisa kita gunakan ini. Jadi yang pertama kita memberi pembobotan ini Mbak Lucy. Jadi ada beberapa kegiatan yang diusulkan ya sama gitu. Kita akan lihat apakah mana dari beberapa kegiatan ini yang memiliki kontribusi besar, memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian kinerja pelayanan, terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari rumah sakit kita Mbak Lucy. Jadi kita pilah nih, kita beri bobot. Kemudian apakah kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Misal kalau kita kan penganggaran 1 tahun ya Mbak Lucy. Jadi ketika dia bisa dilakukan dalam 1 tahun, itu masuk dalam prioritas yang lebih tinggi. Kemudian ada juga ketika kita menjadi ya, kegiatan ini menjadi salah satu tugas pokok fungsi rumah sakit, mendukung untuk ketercapaian indikator kinerja utamanya Bu Direktur. Nah, itu yang juga dia utama. Kemudian ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah kota metro. Itu juga harus itu berarti prioritas, karena walau bagaimanapun capaian-capaian yang kita lakukan semuanya ini, kinerja semuanya ini adalah untuk pencapaian kinerja nasional, daerah, dan kita punya kita sendiri. Jadi ada perjenjangan pembobotan di situ Mbak Lucy. Jadi kita betul-betul pilah-pilah mana yang terpenting di antara yang penting-penting ini gitu Mbak Lucy. Jadi sahabat Indomie, semua apa yang menjadi yang sudah direncanakan itu semua usulan baik dari internal maupun eksternal, itu bagi bagian perencanaan itu semuanya penting. Namun seperti yang dijelaskan tadi, ada skala prioritas yang harus diprioritaskan untuk menindaklanjuti perencanaan yang sudah ada ya Mbak Wiwin ya, agar tujuan dan target-target tadi baik secara nasional, daerah atau pemerintah kota ataupun institusi itu dapat tercapai dengan betul baik. Mbak Lucy, betul. Kalau di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro ini, untuk sistem perencanaannya apakah memang sudah berjalan dengan baik atau masih ada kendala-kendala yang dihadapi Mbak Wiwin? Ya, ini pertanyaan menarik ini sahabat Edumi ini. Karena perencanaan itu nggak pernah mulus itu biasanya. Jadi memang betul Mbak Lucy, kendala-kendala pasti banyak yang dihadapi. Hanya kita mencoba selalu untuk mengembangkan, mengupgrade gitu ya. Tentu saja dengan selalu mencari masukan dari teman-teman ya, sebetulnya yang ideal seperti apa. Nah, kalau di rumah sakit kita ini, kita sudah mulai tahun 2022 ya, kita coba untuk gimana sih caranya supaya kita bisa tahu nih apa sih yang dibutuhkan teman-teman. Selain tadi sumber-sumber data tadi yang kita miliki tadi ya Mbak Lucy, seperti tadi ada indikator-indikator yang harus dipenuhi, indikator nasional, indikator kota, indikator mutu, indikator macam-macam. Nah, jadi kita dari bagian perencanaan itu menyampaikan surat kepada semua unit kerja, kepala instalasi, kepala ruangan, kebagian, bidang, komite, semuanya, untuk mereka menyampaikan usulan kebutuhan.
bukan usulan keinginan ya, usulan kebutuhan. Nah, kemudian nanti akan kita rekap bersama dan kita buat semacam asistensi atau desk gitu, Mbak Lucy. Dan itu bukan hanya bagian perencanaan saja, tapi juga melibatkan dari bidang pelayanan terkait, misal bidang medis, bidang keperawatan, bagian tata usaha, bagian keuangan, diklat, kemudian juga ada yang kami di luar manajemen kita juga undang IPSRS medis, IPSRS non medis, kemudian IT. Karena apa? Karena yang kita undang ini seperti usulannya AC atau usulannya kebutuhan sarana prasarana yang non medis misalnya. IPSRS yang tahu Mbak Lucy. Betul apa enggak nih, sesuai kebutuhan enggak nih, ataukah sebetulnya barangnya sebetulnya masih bagus, cuman mereka mau nambah nih, kan beda ya Mbak Lucy ya. Nah, contohnya seperti itu. Setelah kita lakukan asistensi desk, tidak serta-merta nih kita terima. Kita lakukan verifikasi lapangan oleh tim yang secara bersama-sama. Jadi bukan perencanaan sendiri, bukan manajemen sendiri, tapi kita juga melibatkan teman-teman dari pemangku kepentingan seperti IT tadi sama IPSRS. Kemudian setelah dilakukan verifikasi lapangan untuk melihat betul-betul apakah yang diusulkan ini betul-betul merupakan suatu kebutuhan, baru nanti kita rapatkan dengan manajemen dan direksi Mbak Lucy, dan itu barulah kita set untuk prioritas, skala prioritas. Sebenarnya kalau misalnya kan kita nih kenapa di set prioritas ini kan karena anggaran ya Mbak Lucy ya. Betul. Kalau anggarannya berlimpah mungkin nggak perlu ya semua pasti diakomodir, tapi ketika anggaran itu harus dibagi-bagi, nah itu yang harus perlu adanya skala prioritas. Begitu mungkin sahabat Edumi penjelasannya. Ya baik sahabat Edumi, ternyata memang dalam suatu perencanaan itu tidak tadi yang perlu digarisbawahi itu bukan berdasarkan usulan keinginan, tapi berdasarkan usulan kebutuhan. Ya memang benar-benar dibutuhkan baik untuk sarana dan prasarana, fasilitas, ataupun untuk menunjang pelayanan yang ada di rumah sakit. Karena memang sarana dan prasarana itu sangat menunjang untuk meningkatkan mutu pelayanan. Mbak Wiwin nggak kerasa ya? Kalau ngobrol sama Mbak Wiwin ini, aduh kayaknya 30 menit kurang cepet ya? banget. Kurang ya Mbak Wiwin ya, karena enak. Bagaimana sahabat Endumi dengan Ibu Kabak perencanaan yang satu ini? Sangat humble, ceria, terus smile ya. Tadi dari komunikasinya selalu smile sepertinya. Nah inilah karena di perencanaan ini customernya itu banyak banget. Customer yang harus dilayani banyak banget ya Mbak Wiwin ya. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Wiwin kan rumah sakit ini ada beberapa bagian, ada beberapa bidang, dan ada dari bidang-bidang itu ada turunan kecil-kecilnya. Banyak sekali. Betul. Ya. Jadi semua itu perlu direncanakan dengan sedemikian rupa, secara apik di skala prioritas, dan itu semua sudah dijalankan oleh bagian perencanaan. Mudah-mudahan dengan perencanaan yang baik, dengan monef yang baik, mutu yang kita harapkan juga semakin baik untuk mencapai visi Rumah Sakit Ahmad Yani Metro yang unggul dalam pelayanan dan pendidikan. Baik sahabat Endumi, tidak terasa kita sudah masuk dalam penghujung acara kita untuk Edumi Podcast. Untuk kesimpulan kita pada podcast kali ini bahwa semua yang akan kita lakukan agar kita rencanakan secara baik, matang, dan benar, sehingga untuk mencapai apa yang menjadi visi misi dari suatu organisasi dapat terwujud dengan baik. Mungkin itu sahabat Endumi, terima kasih Mbak Wiwin atas kehadirannya di Edumi Podcast Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan ke depan ada topik menarik lagi yang bisa kita bahas terkait dengan perencanaan yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani. Dan sahabat podcast Edumi, nanti kita akan jumpa lagi dengan bagian ataupun bidang yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani. Tunggu informasi berikutnya bersama Edumi Podcast. Edumi, educate, healthy, and happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.